target 1 bulan dilakukan oleh mahasiswa? Ya, tentu yang pertama kita harus berangkat dari permasalahan ya. Bagaimana kita turut membantu menyelesaikan permasalahan konkret pembangunan daerah di Kabupaten Garut. Setelah kami identifikasi, di samping berbagai prestasi yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Garut, masih ada pekerjaan rumah. Demikian juga di Jabar sama ya. Ini pekerjaan rumah Jabar dan pekerjaan rumah Garut, yakni stunting dan miskin ekstrim. Di Garut, stunting berdasarkan survei kesehatan Indonesia masih 24,1%. Demikian juga miskin ekstrim ya masih di angka 0,36%. Kalau dibandingkan kabupaten kota lain, Garut relatif lebih baik Pak Bupati ya. Tapi ini kan tetap persoalan ya, bagaimana stunting bisa kita turunkan signifikan, bagaimana yang miskin ekstrim juga bisa kita turunkan signifikan. Targetnya adalah zero new stunting, tidak ada stunting yang baru. Targetnya adalah tidak ada masyarakat yang miskin ekstrim. Yang mudah-mudahan 2024 bisa dicapai di Garut ini. Tentu bisa memotivasi, menginspirasi Jawa Barat. Tidak ada stunting yang baru alias zero new stunting, dan tidak ada masyarakat miskin ekstrim alias zero extreme poverty. Dan alhamdulillah Pak Rektor beserta jajaran Sivitas Akademika Universitas Garut ya menginisiasi program KKN tematik ya spesifik ke stunting, penanganan stunting dan penanganan miskin ekstrim. Dalam 1 bulan ke depan tidak lama memang, tapi insya Allah ini akan menjadi titik masuk untuk penanganan stunting dan kemiskinan secara komprehensif di Kabupaten Garut. Karena persoalan stunting dan masalah kemiskinan ekstrim yang paling utama adalah masalah literasi. Tentu mahasiswa nanti bersama perangkat desa, bersama pemerintah kecamatan, bahu-membahu bersama kader di lapangan untuk mengedukasi bagaimana tadi ya, misalnya untuk zero new stunting, sebelum kelahiran, setelah kelahiran, ibu hamilnya kita edukasi agar mengkonsumsi tablet tambah darah. Tablet tambah darahnya sudah tersedia di puskesmas, ya tinggal diadu maniskan saja. Demikian juga ibu hamil ya memeriksakan diri minimal 6 kali selama kehamilan. Bidan sudah ada di semua desa, ibu hamilnya ada, kan tinggal diadu maniskan sama. Yang terakhir tadi ibu hamil mengkonsumsi protein hewani seperti telur, daging, ikan dan susu. Itu bisa dipilah menjadi 2. Ibu hamil yang mampu silakan beli sendiri karena mampu kan. Tapi yang tidak mampu koordinasi dengan Pak Camat, dengan Kepala Desa, nanti akan dibantu juga oleh Pak Bupati. Kita ada Basnas, kita ada anggaran di Pemda, kita ada anggaran di desa, kita ada Agnia, semuanya dielaborasi sehingga ibu hamil yang miskin bisa mendapatkan bantuan. Dan saya kira sangat sederhana lah, kalau telur kan minimal sehari 2 butir, berarti sebulan hanya 120.000. Saya kira kalau secara sebaran kebanyakan di mana? Secara sebaran nanti Pak Bupati bisa menjelaskan lebih. Untuk Jawa Barat Pak, sebaran? Untuk Jawa Barat saya kira hampir merata di semua kabupaten kota ya, karena Jawa Barat itu agregat dari 27 kabupaten kota, salah satunya di Garut. Kemudian untuk masyarakat miskin ekstrim juga di Garut tinggal 0,36 ya persen. Ini bagus lah, di atas, di bawah rata-rata Jawa Barat. Jawa Barat 0,79, di Garut sudah bagus 0,36. Tapi kita harapkan tahun ini harus 0, bukan lagi 0,36%, tapi harus 0. Caranya dengan mengurangi beban pengeluaran. Yang satunya meningkatkan pendapatan. Beban pengeluaran, pastikan masyarakat miskin ekstrim ini mendapatkan perlindungan sosial. Nah, di dalamnya ada bantuan sosial, ada jaminan sosial seperti BPJS. Saya kira ini tinggal lagi-lagi mengadu maniskan begitu antara puskesmas, antara desa, kecamatan, dinas sosial dengan Kementerian Sosial. Karena untuk bantuan sosial itu semuanya harus melalui platform SIG-NG dan petugasnya di tiap desa aja. Ada ya, namanya operator puskesmas. Pak, kalau saya kira itu teman-teman. Nah, kalau di desa misalkan ada problem lain selain stunting, lalu juga ekstrim, boleh nggak mahasiswa memberikan rekomendasi ke dinas terkait? Saya kira dimungkinkan nanti Pak Rektor beserta para pembimbing akan menganalisis dan memberikan solusi. Tapi ingat, waktunya kan nggak lama, cuma 1 bulan. Jadi harus fokus. Karena untuk persoalan pemerintahan pembangunan, saya kira kan ada pemerintah desa, ada kecamatan, ada kabupaten. Nah, mahasiswa hanya mengambil peran kecil di dalamnya. Tapi diharapkan bisa menstimulus yang lainnya, bisa memotivasi. Gitu. Jadi kalau segala rupa dicabak, nanti jadi hijau tihang ya, tidak akan fokus begitu. Jadi yang lain dimungkinkan nanti kembali ke Pak Rektor dan jajaran. Dan kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati ya, luar biasa memberikan support. Demikian juga Pak Rektor yang sudah mendesain KKN tematik berbasis penanganan stunting dan penanganan miskin ekstrim. Kalau di Jawa Barat Pak udah berapa kampus sih Pak melakukan tema serupa itu KKN? Ya, sekarang sudah mulai ya, cukup banyak. Dan Universitas Garut salah satu pelopor di depan.
untuk Jawa Barat atau Ya, untuk Jawa Barat, bahkan di Indonesia juga ya, karena sekarang kita baru mulai mengorkestrasi peran perguruan tinggi dalam menyelesaikan turut serta menyelesaikan berbagai persoalan konkret di Jawa Barat bersama banyak LLDikti. literasinya Pak ya. Kalau Ya. yang pelibatan kamu itu untuk persoalan literasinya kan. Titik beratnya kan di literasi, karena yang lain-lain saya kira adik-adik mahasiswa jangan dikasih beban yang berat, bebannya lebih di kerja-kerja intelektual dan salah satunya mengedukasi agar literasinya meningkat, karena literasi itu menjadi kata kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa kita. Literasi itu pemahaman terhadap persoalan. Contoh konkret, kenapa banyak bank emo? Padahal di yang lain ada KUR, kredit usaha rakyat. Padahal di yang lain ada KURDA, kredit usaha rakyat daerah. Ada BUMDes, ada BUMDesma, ada koperasi. Saya kira lembaga keuangan banyak, ada LKM, ada LKD. Tapi kenapa masyarakat ke bank emo? Karena mereka literasinya terbatas. Ya, kalau bank emo ini kan pada saat butuh langsung datang. Tapi setelah transaksi kan masyarakat dicekik dengan jasa yang tinggi, dengan bunga yang tinggi. Ada yang 10% per bulan, berarti setahun bisa 120%. Gila kan? Akhirnya masyarakat jadi kesulitan. Jangka pendeknya dapat duit, tapi jangka panjangnya dia terperangkap bank emo. Makanya kalau literasinya meningkat, ya wayahna silakan datang ke bank konvensional. Tapi pasti ada syarat kan? Ya lengkapi dong syaratnya. Misalnya KTP. Apa susahnya KTP tinggal disiapkan. Izin. Sekarang mendapatkan izin itu kan mudah. Namanya NIB, nomor induk berusaha. 10 menit selesai datang ke desa, datang ke kecamatan, minta bantuan untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Saya sudah melakukannya, ya, dan ada puluhan ribu. Sekarang Jabar menargetkan tahun ini masyarakat yang mendapatkan NIB menembus 1 juta. Itu sektor apa aja? Semua sektor, tapi yang risiko rendah. Contoh, tukang cilok, tukang cireng, tukang cilor, bakso, dan lain Jadi sebagainya. nanti ke depan tukang cilok dan dia PKL itu harus punya NIB gitu Pak. Ya idealnya kan seperti itu. Kenapa dia harus punya izin usaha walaupun sederhana? Biar dia bisa mengakses lembaga keuangan formal. Biar pinjamnya bukan ke pinjol, biar pinjamnya bukan ke bank emo. Dan itu mudah, silakan aja buktikan sekarang. Bahkan dari handphone aja bisa langsung. Ya karena masyarakat mungkin gaptek, minta bantuan ke desa, ke kecamatan. NIB, nomor induk berusaha. Dan itu menggunakan platform namanya online single submission. Pak Bupati, Soalnya kan informasi ini nggak sampai ke masyarakat, makanya mahasiswa di dalamnya membantu